Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Ketika sudah terciptanya HP iPhone Inter, terdapat sebuah tukang servis HP yang menguak-wakan karena kok sinyalnya nggak ada, Pak? itu HP hidup aja kagak, gimana mau ada sinyalnya anjing? Tuh, nggak ada kan? Iya, nggak ada. Polos banget ngomongnya. Perkenalkan, nama bapak ini Arya yang kala itu dikira udah menipu dalam memperbaiki HP, cuman akibat sinyal iPhone babang ini hilang secara tiba-tiba. Hasil datanglah Bima Kesatria Garuda ke sana untuk mengatasi problematika dalam kehidupan ini. Nah, gini dong. Nah, setelah diperbaiki dengan tukar tambah menjadi keluaran iBox bukan Inter, akhirnya HP babang ini bisa mendapatkan sinyal kembali, tapi minusnya ia harus membayar seharga iPhone baru. Absen pengguna iPhone Inter yang sinyalnya tiba-tiba hilang. Selesai perdebatan itu, saat Arya pulang diantar oleh anaknya, ia pun tiba-tiba cosplay seperti orang terkena step. Ibu di mana? Plus tiba-tiba cosplay Agus, lengkap sudah. Hasil istrinya langsung bagong melihat kondisi suaminya, sementara gue bagong mendengar kata-kata Arya yang katanya matanya bermasalah. Kalau malam terasa gelap. Ya, kalau terang kiamat lah bang, namanya rumah ketimpa matahari. Mendengar itu besoknya Arya langsung ditransfer ke dokter mata oleh istrinya. Sementara anaknya yaitu Bima yang udah selesai kerja di Aussie, ia pun meneruskan usaha bapaknya menjadi dokter HP yang siap menghidupkan HP-HP kentang di luaran sana yang udah meletup tanpa mengatakan saya sudah berusaha semaksimal mungkin tapi memori tidak mencukupi. Karena mulai hari ini bapaknya harus dipensiunkan akibat sudah mendapatkan giveaway penyakit mata Uchiha. Bapak positif menderita katarak. Itu dia, di mana si Arya diharuskan untuk melakukan pencangkokan mata Uchiha agar membuat matanya tak mengalami kebutaan. Kalau bisa mendapatkan mata Uchiha Imin itu lebih mantap. Namun karena keterbatasan uang, ia pun harus mengeluh meski dokter memberinya semangat. Gak apa-apa kok Bu, Pak. Tapi masalahnya uangnya yang papa bu. Di sisi lain, Bima yang sedang melihat servis HP gaming yang mengalami kebocoran data akibat mendownload aplikasi maksiat. Salah akibat itu dia. Kemudian datanglah para barudak minion yang mengambil hasil servisannya, bahkan diantara mereka merasa puas karena servis HP iPhone 11 pas sudah diservis malah jadi iPhone 16 meskipun udah diilegalkan oleh pemerintah. HP saya serasa kayak baru lagi, Mas. Anjas, gas pak, mabar FF. Tak berselang lama datanglah begundal di film ini bernama Antu yang kedatangannya cuman mengerosting keadaan Bima Kesatria Garuda lambang IKN ini soal kondisi tokonya yang begitu burik. Bapak kamu ngewarisin toko yang gak bermutu kayak begini. Buset, gini-gini banyak yang berusaha buka rukonya bang kalau tinggal di Gotham City lokalan kita. Ya, tebak kota. Nah, sepulangnya kerja, Bima, Bi, ini bapaknya katara apa buta anjing? Meskipun punya bapak yang udah di nerf padahal film baru mulai beberapa menit, si Bima pun masih tetap menyayangi bapaknya meski dalam hati ingin menaruhnya di panti jompo. Terlebih lagi saat mencapai hidangan makan malam, emaknya pun menjelaskan kalau bapaknya terkena katarak yang mengharuskan matanya dioperasi segera sebelum One Piece tamat. Kebetulan bapaknya pecinta anime. Keesokan harinya Bima pun harus bekerja lebih ekstrim lagi karena bapaknya butuh dana banyak. Sehingga ia pun menambah usahanya yaitu jasa top up diamond bagi para orang sepuh yang ingin top up tapi kagak ngerti. Alhasil satu persatu pelanggan pun berdatangan. Contohnya tante ini yang merasa puas dengan pelayanan Bima. Anjas, pelayanan. Karena rupanya harga servis Bima jauh di bawah rata-rata IPK jika ingin daftar kerja. Bahkan bisa membuat seluruh jasa servis HP ketar-ketir ketika tahu harga servis Bima. Oh, ini LCD-nya kena, Bu. Sama layar sentuhnya juga kena. Jadi kira-kira 200.000 udah sama upah servisnya. Itu dia, cuma 200.000 cuy. Dan kalian tahu cangkem mama ini ngomong apa? Aduh, 50 ya? pengen gua tarik congornya cuy. Beli skin Starlight aja kurang. Namun karena pelanggannya begitu kismin, gaya doang elit, bayar servis sampai ingin sembelit, Bima pun harus kehilangan satu pelanggannya di hari itu juga. Dimana Ma ini pun datang ke servis Anto berharap bisa dibenerin modal 50.000, tapi sayangnya tak sesuai realita. Dibenerin sekitar 500.000. Mamam dikasih yang murah malah ngelunjak. Hasil mama kagak tahu diri ini malah kembali lagi ke toko Bima. Setelah tadinya marah-marah saat tahu servis di tempat lain harganya begitu mengguncang isi dompet.
Di sisi lain udah tahu lagi katarak, bisa-bisanya si Arya malah pergi keluyuran ingin ngopai di warung Bu Judas, sehingga saat mau nyebrang, ia pun harus nyungsep, tapi untung tak sampai terdeletkan dari kehidupan. Nggak bisa diem kah Pak? Namun akibat kecelakaan ini, Bima pun harus pulang lebih awal padahal niat hati ingin kerja lembur bagai kuda setelah mengetahui bapaknya terkena kecelakaan dengan luka di sikunya sehabis menyiku stang mio ember. Udah paling bener taruh di panti jompo dulu Bim. Entar kalau udah kaya ambil lagi. Sesat. Keesokan harinya terlihat para pelanggan yang udah ngantri. Buset dah, udah kayak nunggu rental PS buka anjing. Hanya karena katanya servis di Bima pelayanannya sangat cepat, berbeda dari Begundal Anto yang kerjanya marah-marah dengan pelanggannya ketika menawar dengan harga yang anti mainstream. Bahkan beberapa dari mereka cuma ingin numpang nanya di mana lokasi toko Bima. Ya kalau ini emang cocok dimaki-maki sih. Kembali ke tempat Bima, kala itu ia kedatangan seorang pelanggan yang panik setelah HP-nya nyemplung ke toilet yang berisi mencret. Alhasil Bima pun langsung mencari tutorial di YouTube cara menghidupkan HP setelah terkena tai. Yang didapatilah sebuah tutorial cara mengubur HP menggunakan beras. Diamin dulu semalaman, kalau bisa Bapak simpan di dalam beras. Anjos, biasanya kalau yang gini nggak disebutin tutorialnya cuy, langsung digasak diperbaiki. Abis itu dipakai kanibalan. Ya oknum sih ya, oknum namanya juga nyari uang. Di sisi lain ada seorang bapak-bapak yang udah sukses, terlihat dari skinnya make jas tapi jalan kaki, gaya doang elit anjing. Yang datang ke toko Anto untuk servis sapi, namun saat tahu harga servisnya 1 juta, bapak bernama Juna ini pun mengurungkan niatnya dengan alasan ingin membackup video-videonya sebelum diservis. Aslinya mah menolak secara halus. Untungnya saat akan balik yang ternyata ditunggu oleh supirnya, buset gue kira dia jalan kaki. Sang sopir pun merekomendasikan untuk servis di tempat Bima karena harganya sangat murah, bahkan bisa mendapatkan bonus Diamond FF jika pelanggannya menghabiskan seluruh tabungannya untuk servis HP. Nah, keesokan harinya saat Bima mau buka toko, ia pun berdoa terlebih dahulu agar dijauhi oleh segala Saiton Suiton no Jutsu yang berusaha mendekatinya, dan kebetulan salah satu setan yaitu Babang ini sangat susah ditangkal sehingga Bima pun harus kehilangan waktunya beberapa menit untuk menjelaskan manfaat dari berdoa. Buset dah, serasa ngomong sama Coki. Coki aja tahu manfaat berdoa walaupun ya ateis. Tak berselang lama saat Bima lagi melayani pelanggan yang mau top up diamond, tiba-tiba Judan Juna pun nyerobot antrian dengan membawa HP Juna yang bermasalah di bagian VPN-nya. Jadi ketika diaktifkan VPN banyak situs yang masih tidak bisa dibuka. Situs apa tuts? Alhasil Bima pun langsung mengeluarkan skillnya dengan meminta waktu 2 jam, maka seluruh kerusakan pada sistem perhatian milik Juna akan segera ditemukan. Buset dah. Biasanya butuh waktu berhari-hari cuy. Part orinya dipakai kanibalan soalnya. Cuaks. Oknum ya oknum. Dan ketika hari udah menjadi segelap masa depan pengangguran kelas akut, datanglah Juna yang jasnya kagak pernah diganti, dimana ia begitu kaget mengetahui HP-nya udah sembuh dari mati suri dan sekarang udah bisa menggunakan VPN, apalagi untuk harganya membuatnya sangat bagong. Berapa semuanya? 200.000 aja Pak. Apapun masalahnya ongkosnya 200.000. Dari kejauhan Anto pun melihat Bima mengambil pelanggannya, tapi bukannya introspeksi diri, ia malah menyetop mobil Juna dan melakukan perbacotan karena tak terima udah membatalkan penyerpisannya yang padahal Anto udah teriming-iming dengan uang 1 juta hasil dari servisan Juna. Lah, salah siapa mahal? Namun karena perbacotannya tak membuahkan hasil, ia pun mendatangi Bima ke Satria Garuda tapi bukan buat ngeluh soal jalanan di Lampung, melainkan untuk meminta bagi hasil sebab Bima udah mengambil pelanggannya, meskipun dari kata-kata ini tentunya Bima kagak mau. Ya jelas lah, emang lu nanam saham pakai bagi hasil. Di malam harinya dari kejauhan sebuah motor pun melakukan tabrak lari membuat Bima tergelebuk jatuh, begitu juga dengan Babang Begundal Anto ini. Ya elah, nabrak orang aja remedi. Alhasil baru aja menyeruput kopi tanpa mengatakan ngopi ora. Sebuah nada dering Nokia Tulalit pun berbunyi yang mengabarkan kalau anaknya udah staycation sehabis diseruduk menggunakan motor Genio Racing. Nah, singkat waktu saat mereka berflicker ke rumah sakit, datanglah dokter yang mengatakan, Alhamdulillah, operasi berjalan lancar, Bu. Anjing, operasi cuman keserempet doang. Itu badan apa adonan kue lapis? Terlebih lagi Bima dinyatakan lumpuh meski udah dioperasi menggunakan berbagai macam cara, sehingga bangun-bangun Bima auto bagong melihat kakinya udah dibalut seperti habis latihan Muay Thai yang kini kakinya harus pincang.
Di sisi lain, selain udah menghapus tutorial cara berjalan normal Bima, kini Begunal BGGST ini menilap sejumlah HP milik pelanggan Bima di konter milik Bima setelah berhasil belajar cara membuka ruko modal linggis dan lari cepet. Emang warga kita jago-jago soal membobol cuy. Ruko aja dibobol apalagi data-data pribadi rakyat Wakanda. Kemudian beberapa hari berlalu, kini Mak Bima harus berjualan jeruk peras akibat keluarganya udah dinerf habis-habisan oleh sutradara yang satu matanya dibuat mengdart sistemkan, sedangkan satunya lagi malah cosplay Sengkuni. Di sana karena melihat emaknya capek berjualan, Bima pun mencoba comeback membuka usaha servis, apalagi mengetahui mata bapaknya semakin menggelapkan. Bapak kan sebelah matanya udah mulai gelap, Bu. Mau ketawa tapi takut dosa. Di sisi lain ada Juna yang saat mau menghubungkan VPN untuk masuk ke sebuah situs berwarna biru dengan logo Twitter 3 kali, tiba-tiba HP-nya pun error lagi, malah login ML dan mengajak temannya Baywan. Hasil Juna pun kembali menelpon supirnya untuk mengantarnya kembali servis HP di kios Bima. Buset dah, outfit sekaya ini beli HP baru napa pak? Kentang banget HP-nya cuy. Nah singkat cerita, sesampainya di kios Bima, Juna pun bagong melihat bentukan Bima yang udah mengalami downgrade, sedangkan Bima kaget melihat HP Juna yang udah full isi virus akibat kebanyakan buka situs yang ilegal. HP Bapak terkena virus, Pak. Beginilah guys, keseringan akses logo Twitter terbaru 3 biji. Kemudian malam harinya ada Babang Anto yang lagi COD-an dengan kode Blue Mode tidak mengerosting makanan, yang kedatangannya ingin membeli barang-barang hasil curian Bima, namun tiba-tiba ternyata jajak si gundul ini adalah seorang Intel Pentium Core i7 full yang langsung menangkap Anto. Mamam, lagian kenapa kagak jual di pasar loa anjing? Anehnya lagi, saat Bima mengservis HP Juna, terdengar sebuah telepon yang saat diangkat. Lah, dia lagi, gue kira Intel. Di sana kode Blue Mode pengusaha ini menyuruh Bima menyampaikan pesan kerja sama ke Bapak Juna jika tamu proyek pengerukan segitiga Bermuda menjadi segitiga di PS terbatalkan. Alhasil di hari itu juga ia terpaksa mencari keberadaan Juna dengan menggunakan indera penciuman Akamarunya. Namun saat sampai, Pak Subrata. Ngapain orang kayak Mas nyari Pak Subrata? Buset cangkemnya, kagak menerapkan SOP kah? Untungnya si Juna keluar kantor dengan sendirinya setelah paket COD-nya udah sampai di depan kantor, sehingga Bima pun langsung memberikan pesan immortality-nya kalau ada klien Juna sedang menunggu kepastian dari Juna tentang proyek besar-besaran hasil minta dari salah satu pejabat di Wakanda. Anjas, gua jadi Bima biarin aja lah biar gagal sama-sama miskin kita. Enggak, canda. Nah beberapa minggu kemudian balutan di kaki Bima pun udah bisa dilepas, yang ketika dicoba berjalan hasilnya berhasil 100% real tanpa root sama sekali, karena sang dokter telah bisa mengunduh tutorial cara berjalan yang benar untuk Bima. Buset, lihat cuy, ruangan Bima elit bener. Mana ada kelas BPJS kayak gini? Ini sebenarnya Bima orang kaya atau lagi tukar nasib sih? Setelah bisa berjalan, Bima pun diajak makan berdua dengan Juna untuk menyatakan perasaannya. Pelangi dong. Untuk berterima kasih ke Bima, berkat Bima ke kantornya, kini proyek milik Saitama Mode bapak-bapak itu bisa diambil alih oleh Juna. Bahkan untuk berterima kasih, Juna pun ditawarkan kuliah sampai menjadi profesor. Anjas, otak auto meletup. Selesai makan, Bima mengajak Juna ke rumahnya untuk memperlihatkan kedar sisteman mata bapaknya sampai tak bisa push rank ML dan kembali membuka jasa listrik. Alhasil karena kasihan kebetulan Juna lagi gacor mendapatkan proyek pemerintah, ia pun membawakan sebuah koper yang isinya full cuan agar Bima bisa membawa bapaknya ke rumah sakit meski dalam hatinya berkata lebih baik ke panti jompo. Sehingga Bima pun auto full senyum dan berjanji akan membuat bapaknya kembali bisa melihat, sekalian janji tak akan menggunakan uang itu untuk foya-foya seperti donasi yang udah dimakan oleh Begundal Agus Sandi. Nah 1 bulan pun berlalu, kini mata Arya udah dicangkokkan mata Serlinggan agar penglihatannya tak gelap lagi. Sedangkan ketika film loncat sekitar 6 bulan, buset jauh amat dah. Terlihat Bima yang kini bekerja di sebuah perusahaan milik Juna yang kita semua pun tahu Bima masuk lewat jalur mana. Apalagi kalau bukan orang dalam, beginilah realita kehidupan di dunia cuy. Terlebih lagi baru aja magang beberapa bulan, kini Bima pun dipanggil ke ruangan Juna untuk diangkat menjadi HRD. Anjing, HRD baru aja diinterview, sekarang dia nge-interview orang. Bahkan selain jadi HRD, rupanya Bima udah berhasil menamatkan kuliahnya meski skripsi beli di toko Orin. Terlihat dari nama kampusnya yang... kampus daerah mana, pelangnya kayak baliho iklan.
Kemudian film ini pun ditutup dengan keluarga Bima yang datang untuk melakukan selfie ria dengan HP spek dewanya yang kameranya bisa ngezoom sampai melihat matahari. Foto dulu. Anjas gayanya. Oke, pesan immortality-nya di sini, meskipun kita terkena nerf oleh sang pencipta, janganlah pernah putus asa, karena ingat di balik kesusahan dan rintangan hidup masih ada banyak lagi rintangan di depan kalian yang siap menguji kalian. Intinya tetap menyerah, jangan semangat cuy. Dan gua Wisnu, stay menyerah guys.